yang mewakili dari teman-teman dari Gresik. Ini ada PTSP, ada Setwan. Nah, ini organisasi izin hari ini. Gimana? OPD yang terkait dengan kebijakan yang diajukan itu hadir semua, berarti dia organisasi tidak punya. Ya, dia cuma semata organisasi mengundang 3 OPD. Nah, ini organisasi izin karena ada lapisan. Jadi nggak ada yang mewakili, gimana Mbak Aziza? Ada yang mewakili nggak apa-apa, yang penting maksudnya ada perwakilannya aja dari perwakilan setiap OPD yang mengajukan IKKN itu. Oh iya, ya ada semua dari PTSP, dari Setwan. Oke. Sudah kita jaringannya ya? Jaringannya. Ya. Putus ya, Bu? Iya, putus tadi. Saya lagi nyiapin banyak dulu. Oke, siap. Oke. Berarti diizinkan untuk SARSKIN enggak? SARSKIN dia diizinkan nama admin harusnya. Belum bisa soalnya. Yang ada hijau di bawah itu, Ya. di multiple. Itu bisa. Yang hijau di bawah itu. Bentar ya Mbak Aziza, ini saya koordinasi sama Kominfo dulu. Jadi ini belum bisa nggak itu? Iya, bentar. Harusnya belum masuk. Yang ini itu bosnya itu dari gimana ya? Iya, belum dikasih akses untuk mas. Ini soalnya kan mau set screen ini dari luar ini. Iya sih kan ya. Oh ya, nanti kabari ya Mbak kalau sudah ready ya, segera. Iya ya, Assalamualaikum. Mulai, enggak kira mungkin yang mulai hubungnya sama lalu. Tapi aku sudah bergabung sudah sama Bu Aziza. Silakan. Ini ada Dewan, Persatuan, Mbak Ida, Mbak Santi, PTSP, Fitri, aku Mbak Alisa, Mbak Dini. Iya. Mbak Bapak ini kita kan juga ini memaparkan ya, kita juga ini ambil, kita ini memaparkan ya. Oh ya. Biasa nggak apa-apa ini kita, oke dok, ini rupanya. Apa Pak kami sedekah Mbak, ngurusi pos bantu. Terus itu sampingnya hijau itu Mbak. Sampingnya yang panah kecil. Nah, store. Oh yang panah kecil. Multiple. Nah, yes.
Cepat. Coba bisa. Sudah Bu, Bu Azia bisa dicoba. Oke. Recording in progress. Ya, sampun Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Soalnya nggak kedengeran Ibu. Ini diapakan nggak apa-apa. Ini kan dari penilaian verifikator kami. Jadi kalau self assessment dari tempat itu kan 100 kemarin, ternyata dari penilaian verifikator kami ini nilainya 88,77 total gitu kan. Nah ini nanti kita share satu-satu gitu. Kita mulai dari pada bersih terkait dengan bantuan hukum untuk masyarakat miskin ya. Jadi intinya di hari ini untuk penyampaian feedback ini kita sampaikan hasil sementara dari penilaian verifikator. Penilaian verifikator yang ada beberapa verifikator memverifikasi dari pengajuan IKK dari tempat Ibu di Kabupaten Gresik. Terus ternyata dinilai total tadi 88,73. Nah, setiap kebijakan yang diajukan itu nanti ada nilai sendiri-sendiri. Jadi nanti sekaligus itu kan tadi nilai rata-rata dihitungin, sekaligus nanti mungkin bisa dilihat kembali kira-kira apa yang masih kurang atau apa yang bisa diperbaiki. Nah setelah masa feedback ini, setelah penyampaian feedback ini nanti Bapak Ibu bisa langsung memperbaiki di Google Drive. Nah sebelum nanti ada penilaian akhir itu. Jadi penilaian akhir itu bukan dari verifikator, nanti ada penilaian dari kami gitu kan. Terus kami juga akan melihat kembali dari awal sampai akhir gitu. Bisa jadi Bu, mudah-mudahan sih nggak berubah ya Bu ya. Bisa jadi nilai akhir itu bisa naik atau turun gitu kan. Makanya ini kesempatan buat ibu-ibu gitu kan, unit di OPD masing-masing untuk mempertajam lagi, memperkuat lagi. Intinya yang dinilai verifikator saat itu nilai segitu, cuman misalnya udah dinilai 100 juga sama verifikator, tapi buat ibu-ibu juga harus dicek lagi gitu kan. Oh kayaknya ini ada yang belum masuk nih, kayaknya ada yang belum masuk, cukup tambahkan aja gitu. Karena kan penilai akhir ini nantinya juga belum tahu nih Bu apakah bisa menaikkan atau malah menurunkan gitu kan. Makanya itu bisa saja terjadi. Cuman ini saya sampaikan saja untuk yang pertama. Jadi yang pertama itu tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin ya. Jadi dari penilaian ini verifikator untuk perencanaan kebijakan sudah dinilai 100 itu. Informasi kebijakan juga dinilai 100 sesuai. Nah ini yang paling rendah sendiri 91,67 itu adalah evaluasi dan keberlanjutan kebijakan. Nah ini 100 juga. Terus udah masuk terlibatan analis kebijakan. Jadi total 97,75. Dan masuk kategori unggul itu. Cuma nanti kita pas kali ini kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi bagian analisis. Nah ini Ibu sudah masukkan beberapa file kan dari sini. Ada perda, ada pidato, terus rapat perda juga ada. Ini ada keterangan akademik perubahan maupun surat pengajuan ke perda. Ini kalau saya melihat sekilas Ibu,
kajian telaahannya itu udah masuk ke sini ya Bu ya, keterangan seperti ini ya. Iya iya. Iya. Tapi intinya Bu yang saya mungkin cepat aja nih Bu ya. Tapi intinya di sini verifikator udah nilai 100, cuman ini kesempatan kepada itu kalau misalnya ada laporan kajian data statistik yang belum masuk, masukkan saja gitu kan. Itu aja, ini 100. Terus kalau yang kedua, apakah kemampuan kepentingan terlibat dalam pembahasan kebijakan, ini juga sudah dinilai 100, sudah sesuai kalau jawabannya. Tapi perlu diperhatikan lagi bukti-buktinya, dokumen konsultasi bukti saksi kalau sudah masuk, alhamdulillah kalau dalam cara bukti-bukti ini ya Bu ya. Kalau ini sudah masuk ya udah aman gitu. Terus yang ketiga, selanjutnya ini juga sama. Ini juga dinilai 100 dari kalau verifikator menyatakan bahwa ini sudah sesuai, jadi saya sudah nggak usah respon kembali. Tapi nggak menutup kemungkinan nih, pokoknya dicek kembali semuanya ya. Ini juga 100, ini semua 100 untuk yang implementasi kebijakan. Kami data duknya sudah sesuai di tulisannya verifikator, ini juga sudah sesuai untuk kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Terus apakah ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kebijakan, ini juga sudah sesuai. Ini evaluasi dan keberlanjutan kebijakan sudah sesuai juga. Untuk kebijakan memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat sudah sesuai. Yang terakhir ini yang berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan, apakah kebijakan selaras dan kebijakan lain yang relevan. Ini masih kurang ditunjukkan, belum terdapat dokumen analisis yang secara eksplisit menunjukkan keberlanjutan kebijakan. Ini belum ada nih Bu. Analisis eksplisit menunjukkan keberlanjutan. Mungkin bisa dilengkapi kalau mau menambah nilai jadi 100 lagi gitu. Terus untuk transparansi pada SDWP juga sudah sesuai, sama udah ada mekanisme yang jelas untuk mudah diaksesnya juga sudah ada. Ini daftar tanggal dan sebagainya sudah ada. Aman ini Bu, cuma satu aja nih Bu yang ini keberlanjutan kebijakan. Yang ini aja, nanti dicek kembali, dipenuhin yang suaranya apa. Ya Bu, selanjutnya yang kedua ini perda tentang fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di daerah ini. Jadi kalau nilainya ada 2 nilai yang masih kurang gitu kan, tapi masih kategori perencanaan kebijakan sudah 100%, implementasi kebijakannya lagi sama evaluasi dan keberlanjutan kebijakan itu 80,3%, transparansi dan basis 100%. Ini 100% itu sudah sesuai untuk yang apakah sudah disusun berdasarkan data dan informasi yang valid. Terus pembentukan terlibat dari perusahaan kebijakan sudah sesuai juga. Kebijakan didahulu analisis dampaknya juga sudah ada. Ada penjelasan koordinasi dalam komunikasi dan pelaksanaannya sudah ada juga. Terus apakah kebijakan di efektif dilakukan juga sudah sesuai. Nah ini, apakah ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan? Ini dan iya, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengawasan kebijakan. Jadi hidupnya kan laporan pengawasan hasil audit kebijakan ini kalau data yang dimasukkan itu masih belum sesuai, jadi ditunjukkan hanya berupa sakit. Sementara sakit pun tahun 2023 ya Bu ya. Sementara kebijakannya ditetapkan pada tahun 2024. Jadi sebaiknya kalau dari catatan verifikator itu tambahkan laporan pengawasan yang sesuai standar baku dan ketentu. Jadi ini catatannya kan Ibu, deskripsi itu adalah laporan pengawasan, terus ada standar baku. Nah, terus juga harus sesuai dengan ini catatannya dari verifikator juga bahwa kebijakannya itu kan tahun 2024, nah jadi laporan auditnya juga disesuaikan. Terus yang ke evaluasi itu untuk kebijakan evaluasi untuk keberlanjutan sudah sesuai juga. Yang kedua ini dinilai 75 karena terkait dengan apakah kebijakan memiliki dampak yang terukur untuk masyarakat. Ini ternyata catatannya belum dilampirkan
dan belum terlihat pengakuan dari lembaga independen. Ini belum ada pengakuan dari lembaga independen, dari LSM dan sebagainya. Catatannya untuk data dasar administrasi tidak relevan dengan kebijakan itu. Jadi yang dilampirkan penjelasan administrasinya juga tidak relevan. Jadi mohon diperhatikan lagi nih Bu catatan ini, karena menaikkan lagi agar jadi 100. Jadi terkait dengan bukti dukung ini kan catatannya kan data capaian data kebijakan sesuai kepuasan masyarakat sudah ada. Nah, tapi juga ada kayak semacam rekomendasi dari lembaga independen itu. Ini nilai yang paling tinggi sih, jadi harus disesuaikan juga kalau mau diangkat jadi 100 nilainya, gitu ya. Terus yang ketiga ini yang nilainya juga masih di bawah 100, apakah kebijakan memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat? Ini bukti dukung yang dilampirkan itu masih belum terlihat. Ini sama persis dengan yang di atas ini. Itu. Oh ini tadi yang kedua ya, yang itu ketiga ini. Ketiga ini berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan, apakah kebijakan selaras dan kebijakan lain yang relevan. Ini tidak menunjukkan adanya dokumen harmonisasi kebijakan itu. Mungkin di bagian hukum biasanya ada dokumen ini nanti bisa dikoordinasikan saja, nanti bentuk konteksnya seperti apa, tapi bukti dokumen itu kan dokumen analisis keselarasan regulasi. Nah, di dalam dokumen analisis keselarasan regulasi ini memang ini memberikan dokumentasi yang menunjukkan keberlanjutan kebijakan ini. Jadi untuk memenuhi yang kurang tadi, itu fokus saja dengan dari acuan ini, dari deskripsinya maupun dokumen yang harus dipenuhi seperti apa. Biar nanti ada gambaran, dokumen analisis regulasi seperti apa. Tapi formatnya menyesuaikan dari tempat itu tidak masalah, yang penting ada komponen ini di dalamnya. Gitu Ibu. Oke, selanjutnya Ibu sudah dicatat ya tadi catatan-catatannya ya Bu ya. Iya. Yang pasti selanjutnya ini, soalnya kalau yang ini kan ibu-ibu nggak bisa akses ya, tapi kami yang menunjukkan saja. Terus transparansi dan partisipasi publik ini, kalau informasi kebijakan dapat diakses oleh publik ini sudah sesuai, catatan ini tidak ada kalau sudah sesuai. Tapi ini ada catatan penjelasan itu, penjelasan analisis hasil tidak relevan dengan kebijakan yang diukur. Jadi mohon dipastikan lagi, ya karena sudah 2 kali ini catatan dari verifikator seperti ini. Jadi mohon diperhatikan juga dengan catatan ini. Oh, penjelasan. Oke. Penjelasan. Ya, penjelasan ini. Penjelasan. Iya, ini sampai 3 kali juga penjelasannya seperti ini. Penjelasan analisis pasti tidak relevan dengan kebijakan yang diukur. Jadi penjelasannya juga harus disesuaikan juga. Biar nanti kan takutnya untuk penilaian akhir verifikatornya nggak sebaik ini gitu Bu. Maksudnya kan nggak semua yang se-fleksibel ini gitu, dalam artian kalau mungkin melihatnya penjelasan analisisnya nggak sesuai, ya udah dianggap masih kurang gitu kan, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau bisa sinkron gitu kan, nanti kan akan sangat bagus nanti poinnya begitu Ibu. Selanjutnya udah selesai ini untuk yang kebijakan kedua. Kebijakan kedua terkait dengan fasilitasi kemitraan kegiatan usaha di daerah. Terakhir kebijakan yang ketiga, ini tentang fasilitasi kemitraan. Tadi ini yang dua tiga ya. Kemitraan. Yang ini yang tadi ya. Ini kan udah kan. Ini sudah, ini yang bantuan hukum masyarakat miskin sudah. Yang ini yang belum berakhir, fasilitasi kemitraan kegiatan usaha di daerah. Ini belum ya? Belum. Ini oh ini udah Bu. Yang kedua yang belum. Ya.
kebijakan ketiga. Nah ini. Kebijakan ketiga ya. Saya tutup dulu ya. Yang pertama kan ini Bu, Pergub terkait dengan peraturan pelaksanaan kemitraan fasilitas kemitraan kegiatan pusat daerah, Pergub peraturan bupatinya. Terus Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Terakhir adalah Perda tentang fasilitasi kemitraan kegiatan pusat di daerah. Yang dulu berarti yang pertama ya? Iya. Iya. Yang pergub pokoknya. Yang pertama Peraturan bupati. peraturan bupati. Oh iya betul. Ini yang ini tadi sudah Bu tadi. Yang ini sudah Bu. Yang ada ini. Yang ada nilai 50-nya ini. Jadi Belum. ini kan yang pertama tadi saya sampaikan. Saya ulang lagi ya, berarti ini kan kalau yang pertama itu kan total nilainya ini untuk perencanaan 100, implementasi kebijakan 66,67, evaluasi kebijakan 50 dan transparansi 100%. Terus ada keterlibatan analis kebijakan sehingga nilainya bisa didongkrak dari 77,19. Terus ini 100 untuk informasi kebijakannya. Baru ini yang saya bahas yang aku ulang tadi kayaknya udah. Implementasi kebijakannya, apakah kebijakan memiliki jelasannya, koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya, ini masih kurang tidak ditampilkan monef terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Jadi bukti-buktinya sudah sesuai, cuman monefnya belum ada Bu. Nah, terus 100, terus ini yang kalau yang kebijakan dapat dibahas secara efektif di lapangan ini juga sudah 100. Terus yang ini nilainya 25, yang tadi namanya ini paling rendah sendiri dari keseluruhannya, tidak ada laporan pengawasan hasil audit kebijakan, jadi mekanisme pengawasannya tidak tersedia. Terus evaluasi dan keberlanjutan kebijakan juga 25, karena memang tidak ada bukti laporan evaluasi tahunan yang relevan, karena tambahannya tercantum lebih awal dari waktu penetapan kebijakan. Ini kan jadi pertanyaan. Nah, ini harus diperhatikan juga. Sedangkan evaluasi berlanjut seharusnya dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Nah, ini harus diperhatikan juga. Mungkin keliru kali ya motifnya Bapak Ibu terkait dengan ini. Ini mungkin Bapak coba diperhatikan juga. Terus yang ketiga nilainya 75. Apakah kebijakan memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat? Ini juga, saya sampaikan secara langsung ya Ibu. Soalnya nanti kalau diminta rekamannya, maksudnya hasilnya itu agak susah harus di capture dulu. Jadi kalau bisa nanti mencatat juga gitu, catatan. Jadi kalau apakah kebijakan ini dampak yang terukur bagi masyarakat ini juga sudah ini 2075 nilainya. Bukti-buktinya itu masih kurang menunjukkan kebijakan yang diakui oleh lembaga di luar. Ini hampir sama ya tiga-tiganya Ibu. Tiga-tiga yang kebijakan tidak ada pengakuan dari lembaga di luar stakeholder atau ada lembaga independen gitu. Terus yang selanjutnya itu berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan. Apakah kebijakan selaras dengan kebijakan lain yang relevan? Jadi kalau bukti-buktinya kan dokumen analisis transparansi. Ini juga sama dengan yang tiga-tiganya tadi. Jadi tiga-tiganya itu poin-poin ini masih belum sesuai gitu kan untuk mendapatkan nilai 100. Jadi kalau mau di upgrade bisa nilainya di atas 50 ya harus ditambahkan lampiran untuk bukti-buktinya yang dokumenter dengan dokumen analisis kesalahan regulasi. Ini nanti mungkin yang di bagian hukum, itu di tempat bagian hukum ya pasti ada beberapa dokumen yang bisa digunakan gitu kan untuk dokumen keselarasan ini, analisis keselarasan ini. Terus transparansi sudah 100, sudah ini untuk yang pertama. Yang kedua ini tadi sudah. Kirain cuma yang bagian ini aja. Yang 1,7 ini tadi yang kurang itu yang evaluasi. Yang ini aja. Ini sama dengan yang tadi kebijakan sebelumnya kan. Jadi belum ada keberlanjutan analisis regulasi, analisis keselarasan regulasi.
Terus yang terakhir ini poin implementasi dan evaluasi kebijakan yang masih kurang dari 100. Jadi bagian sini, bagian yang pengawasan ini hampir sama dengan ada yang sudah ada dan ini belum ada bukti dukungnya laporan ini. Terus sama ini sama dengan sebelumnya juga, dampak terukur, perlu ada rekognisi dari lembaga independen. Terus juga ini keberlanjutan kebijakannya ini 75 masih 75, dan ini 100. Catatan juga untuk semua bukti dukung dan catatan yang ditulis analisis stasi harus sesuai ya Bu ya. Ini soalnya semuanya ada catatan ini, penjelasan analisis stasi tidak relevan dengan kebijakan yang diukur gitu. Itu Ibu, tiga-tiganya sudah saya sampaikan. Mungkin nanti jadi penjelas juga dari Ibu semua, kira-kira apa yang harus disesuaikan, terus harus apa yang bisa didongkrak gitu kan, sebelum nanti berakhir masa feedbacknya ini. Jadi nanti kita tinggal menilainya gitu kan. Ini di masa setelah penyampaian feedback ini kan Ibu bisa melengkapi dokumen yang dirasa kurang, yang satu untuk mengungkap nilai-nilai yang masih di bawah 100 gitu kan. Nah setelah itu kan mungkin minggu depan itu sudah mulai akan ada sudah ditutup masa feedbacknya. Terus nanti kami akan melakukan penilaian akhir, dan setelah penilaian akhir nanti kami rilis, kami publish, dan kita sampaikan kepada instansi masing-masing dengan nilai akhir tersebut yang sudah tidak bisa diganggu-gugat Ibu. Nah kalau sekarang masih bisa nih Bu, masih bisa untuk didongkrak, masih bisa untuk dilengkapi, dipenuhi kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau setelah udah dirilis nanti sudah tidak bisa diganggu-gugat. Jadi akan menerima hasil sesuai dengan apa yang ada gitu. Minggu depan kira-kira hari apa ya Bu Aziza? Belum ada yang resmi, cuman intinya Bu, infonya sih minggu depan itu masih aman untuk segera diselesaikan gitu. Jadi jangan sampai lebih dari minggu depan gitu kan, nanti Oktober itu udah mulai ditutup nanti. Mbak Aziza, ini Mbak Anissa mau tanya ini dari bagian Ibu sama siang Mbak Aziza. Iya. Ini saya mau konfirmasi mengenai dokumen terkait keselarasan dengan regulasi lain. Kalau di kami kan ada dokumen harmonisasi dan fasilitasi ya Bu ya. Itu apa bisa dijadikan data dukung untuk dimasukkan di laman ini Bu? Iya bisa itu bagian dari dokumen analisis regulasi. Kalau bisa diportkan dengan standar baku akan lebih poinnya lebih banyak gitu. Standar baku nanti dicari aja ketentuan yang di deskripsi instrumen itu, biar agak rapi gitu Bu. Karena kan ini tiga-tiganya dokumen analisis regulasinya belum ada. Jadi biar mendongkrak, nanti siapa tahu jadi peringkat pertama nih Kabupaten Gresik kalau bisa nilainya bagus. Berarti kan dari kami udah ada kayak dokumen dari Kumham ya Bu ya, dan dari biasanya itu di format sesuai aturannya kemarin itu atau bagaimana? Kalau aturan standar baku untuk dokumen regulasi mungkin tidak terstatement ada seperti itu ya. Biasanya kan mas akademik itu ada di peraturan perundangan yang nomor 12 tahun 2011 itu kan. Nah itu kalau analisis regulasi kan nggak ada, cuma ya diformatkan aja Mbak. Yang penting bagian dari analisis regulasinya sudah ada, harmonisasinya ada, terus poin-poin pentingnya bahwa kebijakan tersebut sudah dilakukan analisis regulasinya ada, itu aja sih. Terus ada lagi yang mau saya tanyakan terkait dengan hasil evaluasi dari lembaga independen. Ini dimaksud lembaganya apa aja ya Bu? LSM? LSM bisa, pokoknya di luar dari pemerintah pastinya gitu kan. Terus ditambah juga pengakuan itu mungkin bisa menggunakan testimoni, mungkin. Ini kan yang kemarin dari Perda Bali sudah kami masukkan ya Bu ya, semacam testimoni dari kayaknya dari penasihat hukum gitu. Kalau untuk kemitraan berarti pihak-pihak yang berkaitan gitu ya Bu ya?
Iya, betul. Dari PTSP mungkin Ya, izin Bu Aziza melanjutkan beberapa hal yang belum kita pahami. Yang pertama Bu, terkait schedule itu tadi berarti kita belum tahu sampai kapan ditutupnya, yang jelas minggu depan gitu ya. Dalam Iya, minggu minggu depan. depan. Kalau bisa mudah-mudahan segera diselesaikan saja. Tapi infonya sih memang minggu depan akan ditutup gitu kan. Karena memang kan ada beberapa instansi di Indonesia level timur itu baru mulai. Cuman itu kalau kata pimpinan kami itu adalah afirmatif, khusus afirmatif, daerah-daerah afirmatif. Kalau Gresik itu kan nggak masuk kategori itu gitu kan. Jadi jadi kalau bisa sih minggu depan udah selesai gitu kan. Kan ini kan konteksnya tinggal memperbaiki yang sudah ada dan nilainya kan sudah bagus-bagus itu. Ini nilai yang 50 sama di bawah 50, di bawah 50 nggak ada bahkan kan. Di 50 sama 75 kan juga nggak Ada satu terlalu dua, banyak. Baik Bu, nggak maksud kami kalau itu kan nanti kita tetap masuk ke website IKK itu tadi kan. Kalau yang Betul. pengisian awal kemarin kan ada kanting downnya Bu. Itu untuk 1 September, terus kanting down Betul. sekian. Nah, sebaiknya juga seperti itu biar kita nggak terlena gitu loh Bu. Kan ada kanting Iya, down, jadi iya. kita benar setelah dari ini ada sesi dibuka lagi untuk sesi perbaikan. Kalau ada kanting down mundur seperti itu kan enak, kita di sana kurang berapa jam ini kita ngisi gitu, mungkin usul di bagian Ya, ini nanti saya sampaikan usulnya bagus sekali. Intinya sih memang nanti biasanya dari tempat kami adminnya akan nyeting gitu. ya siap. Maksud saya gitu, jadi di Tapi, setting timer untuk Iya. Cuman memang kenapa tadi saya tidak menyampaikan tanggal pastinya karena memang masih ada penyesuaian. Tapi intinya minggu depan itu perkirakan tanggalnya kemungkinan di akhir minggu lah. Karena minggu depan masih masa feedback juga sih buat kami gitu kan. Tapi kalau Kabupaten Gresik sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang perlu direvisi, nilainya aja udah bagus nih gitu Bu. Soalnya ada beberapa wilayah yang saya tangani juga yang jauh di bawah tempat Kabupaten Gresik ini. Jadi kalau nggak terlalu mungkin lebih cepat lebih bagus. Nanti kan bisa bekerjakan kegiatan yang lain gitu kan. Tapi kalau ini sudah selesai jadi aman gitu. Yang penting tadi 3 OPD ini tadi kekurangannya kan hampir sama ya dari analis dampak regulasi itu bisa pakai RIA itu Mbak, bisa pakai Royca atau yang lain, pokoknya yang biasanya kalau komponen itu dipakai juga naskah akademik. Kalau naskah akademiknya ada akan lebih bagus lagi, itu biasanya di nilai juga biasanya itu gitu. kalau Tapi kerja kami rata-rata semua pakai NA Bu. Ya udah kalau ada itu masukin saja karena memang sudah ini di dalamnya ada analisis regulasi juga. Jadi masukin saja. Terus kalau yang lain tadi yang lembaga independen mungkin nanti bisa dibikin semacam kayak evidence-nya lah, sudah ada pengakuan dari lembaga independen tersebut, entah buktinya tertulis atau non tertulis, dua-duanya akan lebih bagus. Jadi biar nanti ada ini ada pengakuan gitu dari lembaga independen yang dimaksud gitu. Karena kan kalau survei-surveinya sudah ada, cuman ini yang belum ada nih, survei yang di luar yang dilakukan oleh instansi Bapak Ibu dari Kabupaten Gresik. Kalau survei sebenarnya kita sudah ada ya Bu. Ini sudah ada Bu, sudah ada, cuman yang rekognisi dari lembaga independennya yang belum ada. Oh gitu, ya siap Bu. Oke. Survei sudah komplit sih, malah nilainya itu tadi 75 kan sebenarnya hanya 25 poin aja yang kurang. Ya karena kita ada LSM. Sudah bagus, udah bagus nilainya. Kemudian Kemarin saya ada daerah yang nilainya itu di bawah 50 semua, jadi merah-merah semua. Kalau tempat itu kan hijau-hijau gitu, yang kuning tadi 1 Pak hijau kan, yang merah-merah semua. Jadi lumayan banyak PR-nya. Kalau Gresik kayaknya nggak terlalu banyak. Meningkatkan. Apalagi Bu, yang kemudian Bu, ini kan setelah dibuka akan ditutup lagi permanen dan akan dinilai oleh verifikator aktif. Artinya setelah dinilai ini kan nilai hilang, bisa ada kemungkinan turun, tetap atau naik gitu kan gitu ya. Itu kira-kira verifikatornya tetap verifikator awal ataukah berubah?
berubah. Jadi penilaian akhir itu berbeda lagi. Makanya ini yang jadi pemikiran juga, karena pasti penilaian akhir ini akan mungkin dia punya pandangan sendiri, itu perspektif sendiri, tapi yang pasti tidak melewati dari rule yang kita aturan yang sudah kita tentukan, yaitu begitu apa saja yang harus ada gitu kan. Tapi dengan sudah ada penilaian dari verifikator juga menjadi referensi untuk penilaian akhir ini juga, untuk melihat sudah sangat bagus nih semua gitu kan. Kalau sudah sangat bagus, biasanya penilaian akhir akan mencari apa yang masih kurang nih sampai diulang-ulang lagi gitu kan. Tapi kalau semuanya bagus, bisa jadi mengikuti gitu penilaian akhirnya gitu. Oh, ini sudah sangat bagus, tinggal langsung cross check dari yang nilai yang masih di bawah 100 seperti itu. Kemungkinan itu ada Ibu, karena kan ini penilaian akhir ini kan juga dia pasti akan lebih detail lagi, karena kan sudah ada dua penilaian ya, penilaian pertama dari tempat Ibu, penilaian kedua dari para verifikator, dan terakhir dari penilaian akhir. Tapi mudah-mudahan nggak jauh beda sih Bu, mudah-mudahan ya, karena kan dari yang Ibu nilai self assessment sendiri dengan yang verifikator sudah nggak jauh beda gitu ya. 100 dengan 90 itu nggak jauh beda gitu. Mudah-mudahan juga yang terakhir juga nggak jauh beda. Semoga aja perspektifnya nggak terlalu berbeda. Iya, mudah-mudahan. Kemudian tadi saya tertarik yang kalimat bahwa penjelasannya tidak sesuai dengan Iya, itu penjelasan tadi beberapa catatan verifikator itu sama ya, konsisten juga. Jadi analis instansi itu menjelaskan kebijakan yang diajukan itu kurang sesuai, mungkin copy paste dari peraturan sebelumnya kan atau bagaimana, jadi kurang sesuai. Makanya itu nanti dilihat kembali keseluruhannya, karena itu catatan itu ada di semua komponen gitu loh Bu. Padahal nilainya udah 100 tapi tetap ada catatan itu. Berarti kan ini harus proses lagi nih, yang walaupun nilainya udah 100 diproses lagi. Apakah mungkin kalimatnya kurang pas atau ini sebenarnya copy paste dari kebijakan yang lain gitu kan, bisa saja seperti itu. Walaupun bukti-buktinya sudah memenuhi, tapi kan kita juga proses dari catatan yang ditulis analis instansi gitu. Maksudnya penjelasan yang di bawah itu kan Bu, setelah milik bla bla bla, terus ada penjelasan kolom kedua. Iya itu saya juga kurang tahu apakah ini maksudnya copy paste dari sebelumnya atau verifikator melihatnya bahwa ini kayak kurang tepat gitu loh penjelasannya, walaupun bukti-buktinya sudah memenuhi angka 100 tapi kok ini kurang pas gitu. Jadi sesuai kata dia Bu, takutnya nanti penilaian akhir melihatnya ini inkonsisten nih gitu kan, ini kurang tepat nih, jadi kan ada poin yang diturunkan begitu. Siap. Kemudian yang tadi juga Bu, dari 3 regulasi ini, yang 2 kemitraan sama perbu kemitraan ini Bu, kan kebetulan leading sektornya di kami di Dinas Penanaman Modal BTSP, walaupun sebenarnya itu lintas sektor. Kalau pembinaan UMKM-nya sendiri kan ini Dinas Pembina gitu. Kalau kami kan hanya fasilitasi izinnya sebenarnya gitu. Tapi perda dan pergub ini pengundangannya itu relatif di tahun 2024 akhir Bu. Kalau nggak salah perdanya itu di Agustus, dan di perbuknya ini turunan petunjuk pelaksananya itu di bulan Oktober kalau nggak salah Bu, di akhir Oktober 2024. Makanya tadi ketika Ibu bilang sakitnya kok 2023 ya 2023, harusnya kan sakit 2024. Itu karena memang itu tadi Bu, pengundangannya itu di akhir 2024. Jadi kami belum mengakomodir tentang 2 perda dan pergub ini begitu. Terus ada yang mendahului evidennya itu, bukti dokumennya mendahului dari pengundangannya. Itu saya kira yang di pergub Bu. Karena kebetulan yang pergub ini kan menjadi proyek perubahan kepala dinas kami saat PKN di Kaltim 2 Bu. Nah, beliau menginisiasi untuk menyusun pergub turunan dari Perda 5. Akhirnya kayak gimana ya? Jadi sebenarnya kemitraan itu sudah ada, tapi payung hukumnya belum ada gitu loh Bu. Jadi sebenarnya sudah dilaksanakan, tapi tidak ada payung hukumnya. Makanya bukti dukungnya itu mendahului prematur. Lahir duluan sebelum ada regulasinya. Begitu Bu. Mungkin mohon solusinya Bu Aziz. Mungkin karena ini prosesnya evaluasi, ini namanya evaluasi kan juga proses yang kebijakan sudah diundangkan baru diproses selanjutnya gitu kan. Tetap runtutannya itu
jelasin dulu. Setelah diundangkan baru dilakukan evaluasi. Karena ini udah tahun 2025 pastinya sudah ada beberapa evaluasi. Tapi mungkin ibu kan agak susah ya. Tahun ini kami belum ada evaluasi yang bisa menunjukkan progres itu begitu. Karena sebenarnya kan evaluasi kan ada beberapa metode dan ada beberapa jenisnya gitu kan. Anggap aja apa yang ibu lakukan evaluasi di tahun ini sebenarnya walaupun pengulangan yang sudah dilakukan sebelum diundangkan itu bisa dilakukan juga gitu kan. Karena kan kayak ibaratnya evaluasi itu kan ada misalnya evaluasi formatif, evaluasi sumatif maupun evaluasi program. Ini kan evaluasi kebijakan gitu kan. Evaluasi kebijakan ini biasanya juga dilakukan berulang juga. Tapi kalau evaluasi yang konteksnya kebijakan IKK ini kan peraturan itu sudah diundangkan. Nah, pertanyaannya itu diundangkan di akhir 2024 tadi ibu bilang kan. 2025 belum ada nih, sama sekali belum ada. Nah, ini bagaimana tempat ibu memolesnya ini menjadi laporan evaluasi yang memang realistis dilakukan gitu kan. Nah, coba ibu nanti lihat kembali dengan dokumen yang ibu ajukan kemarin. Apakah ada yang bisa misalnya di encourage untuk di tahun 2025 ini? Dan artian biar prosesnya itu runtut gitu loh Bu. Sebenarnya sudah ada Bu, kami juga sudah melakukan survei responden ya ke UMKM, ya ke asosiasi, sudah kami upload. Sebenarnya sudah sudah kami upload iya. Mungkin karena kan yang penilai kedua itu bukan kami yang verifikator. Mungkin verifikator tidak melihat itu sebagai runutan bagian dari evaluasi. Mungkin coba dikemas lagi gitu Bu dengan format baru gitu kan, atau dokumen baru yang intinya penggabungan dari kegiatan itu dari evaluasi yang sudah dilakukan di 2003 sebelum peraturan itu berlaku dengan yang baru saja dilakukan seperti adanya survei-survei dan sebagainya itu. Tinggal dikemas lagi sih intinya gitu. Mungkin verifikator tidak melihat itu ya Bu ya kemarin. Jadi makanya ini masih kurang, tapi untuk dilengkapi saja dengan yang tadi disampaikan, ada survei, ada apa tadi dikemas dalam dokumen tersendiri. Yang itu menunjukkan ada gini Bu, verifikator atau penilai itu melihat judulnya saja, ini sudah ada laporan evaluasi, sudah ada gitu, terus melihat juga ini sudah ada. Tapi mungkin kemarin tempat ibu itu tidak mengemasnya gitu, mengemasnya bahwa itu laporan evaluasi atau apa gitu juga. Itu aja sih jawabannya. Ya, terima kasih dari saya. Karena memang dokumentasi ini kan jadi paling penting juga kan didukung dari proses penilaian IKK ini. Oh iya Bu Aziza, ini permintaan teman-teman. Barangkali kalau hasil evaluasi dari teman-teman verifikator itu tadi Bu Aziza kan bilang di capture aja yang tadi mana yang nggak bisa di PDF kan Kak? Saya kurang tahu apakah bisa di PDF kan atau tidak, tapi nanti saya coba capture aja, saya kirim ke Mbak Lis ya, Bu Lis tadi ya. Nanti tidak bisa, cuma nanti ada malaman karena ini setelah ini saya ada rapor dengan Bapak Deputi, jadi mungkin terlalu. Terima kasih Bu. Nanti Bu Lisnya hubungi saya lagi kalau saya lupaan karena mungkin rapatnya nggak sampai malam. Ya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang Terakhir kayaknya Bu Aziza, mau nanya lagi terkait dengan dokumen analisis. Itu kan di naskah akademik atau keterangan yang kami upload itu juga ada analisis keberlanjutan, terus kayak dampaknya seperti itu. Itu apa bisa dijadikan evidence ya, atau harus ditambahkan lagi? Sebenarnya kalau memang itu sudah ada, yang penting tadi Bu yang hampir sama dengan Ibu dari SPP itu tadi dikemas lagi aja Bu dengan ya packaging yang agak menunjukkan bahwa dokumen ini ada dokumen analisis keselarasan regulasi, karena kan dokumen analisis keselarasan regulasi itu kan sebenarnya ngajunya juga sama dengan Perpu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kan. Itu pun juga di bagian itu pasti sudah menggunakannya itulah dari NA-nya, naskah akademik maupun yang lain gitu kan. Naskah akademik dimasukkan saja
terus misalnya ada dokumen lain yang memang kecenderungannya sebagai dokumen keberlanjutan dari kebijakan ini juga dimasukkan saja. Jadi kayak semacam ada evaluasi terkait dengan keberlanjutan kebijakan ini, terus kayak itu catatan evaluasinya itu dalam bentuk matriks atau apapun, dikasih saja bahwa ini catatan dokumen keberlanjutan dari regulasi ini gitu kan. Itu mungkin dari heading judulnya aja sudah mengena ke penilai, bisa dianggap, bisa dikatakan bahwa itu dokumen analisis regulasi juga. Itu saja sih catatan tadi. Karena memang kalau disesuai Perpu nomor 12 tahun 2011 ya, kalau dokumen analisis regulasi itu masuk dalam NASKAF itu bukan ya Bu ya, itu masuk di situ gitu kan. Atau mungkin kalau ada kebijakan lain juga masuknya di NASKAF, tapi kalau terkait dengan analisis regulasi gitu. Baik, terima kasih Pak Tina. Ya sama-sama Ibu. Ada lagi Ibu, Bapak? Nggak ada Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada, mungkin Bismillah ya Ibu-Ibu dari Kabupaten Gresik ini kurang sedikit kok, maksudnya bisa lah nanti di booster gitu kan, waktunya juga seminggu juga cukup lah. Soalnya jujur ada instansi yang di bawah itu. Kalau Ibu termasuk kategori unggul lah kalau kami lihatnya, kategori A gitu kan, amin gitu. Jadi tapi jangan sampai aminnya itu turun jadi sih. Jadi lebih baik naik lagi gitu. Ya. Ya. Ada lagi Ibu, kalau sudah mungkin ada lagi. Itu ada lagi. Sudah Ibu, tidak ada. Saya izin. Mungkin ada lagi yang mau bicara. Terima kasih Bu Aziza atas informasinya, saran-sarannya. Ini teman-teman nanti biar kerja keras minggu depan bisa nututi nilainya naik lagi biar mencapai 100. Jangan sampai turun lagi Bu ya. Iya, itu makanya. Jadi sambil diperhatikan lagi catatan-catatannya tidak terlalu banyak dan mungkin bisa dikemas lah intinya cara mengemasnya saja sebenarnya kan, tapi info dari ibu-ibu semua bahwa ini sudah ada kok, ini sudah ada, tapi mungkin perspektif penilai itu nggak melihat itu gitu kan. Juga dikemas yang bagus dengan sesuai dengan misalnya kalau di instrumen itu kan sudah ada instrumen ininya pembukaan kakak ya, itu judulnya dokumen analisis, buat aja judulnya itu ya. Oke, siap. Tapi ini tetap dikemas dengan deskripsi yang sesuai dengan instrumen saja gitu. Jadi terima teman ibu semua Bu. Ya, semua sama-sama. Makasih. Jangan lupa screenshot-nya ya Bu, yang kurang-kurang. Nanti diingetin besok pagi atau nanti misalnya nanti biar Mbak Risma nanti yang informasi sama Ibu. Ya, matur suwun, matur suwun. kami dulu boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.